يا أرحم الراحمين ارحمنا. Pecinta dakwah, pecinta ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mengkaji kitab Nasihatul Ibad. Ada satu ucapan dari yang mulia sahabat baginda Rasul Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau, di mana Umar bin Khattab mengatakan, ra'aitu jami'al ahillai falam ara halilan afdalu min hifdzil lisan, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihati, wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman aladzu minal sabri. Ada 5 nasihat dari Umar bin Khattab yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita sekalian dalam rangka kita menjadi seorang muslim yang berakhlakul karimah. Yang pertama, nasihat dari Umar bin Khattab, ra'aitu jami'al ahillai falam ara halilan afdala min hifdzil lisan. Aku tidak melihat semua teman, namun aku telah melihat semua teman, namun aku tidak mendapat seorang teman pun yang lebih utama daripada menjaga lisan. Aku telah melihat semua teman, namun aku tidak mendapat seorang pun dari teman-teman itu yang lebih utama min hifdzil lisan, daripada menjaga lisan. Artinya nasihat dari Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa teman yang baik dari semua teman yang ada di dunia ini adalah hifdzil lisan, kemampuan kita menjaga lidah. Ini menggunakan bahasa yang sangat tinggi, ya, sastra yang sangat tinggi. Jadi Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa teman yang baik dalam kehidupan ini sesungguhnya adalah menjaga lidah ini dengan baik. Aku telah melihat semua teman yang ada, ya, teman hidup, tetapi aku tidak melihat satupun teman yang baik yang utama daripada menjaga lisan. Maknanya bahwa menjaga lisan ini merupakan teman yang baik. Karena apa? Teman yang baik tentu bisa memberikan penjagaan kepada kita, menjaga rahasia, menjaga privasi, ya, menjaga nama baik kita, menjaga kehormatan kita. Itu fungsi daripada teman, ya. Bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau teman justru mengumbar keburukan kita, teman mengobrol kejelekan kita, teman membagi-bagi cerita kejelekan kita, itu tidak berfungsi sebagai teman. Teman yang baik dia bisa menjaga kehormatan kita, bisa menjaga keburukan kita, bisa merahasiakan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Itu fungsi teman, menjaga. Adapun hifdzil lisan, menjaga lidah, ini teman yang terbaik. Kemampuan kita menjaga lidah ini bisa menjadi teman yang baik dalam kehidupan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ada ungkapan bahwa keselamatan manusia itu tergantung dari cara dia menjaga lidah. Kalau dia tidak bisa menjaga lidahnya, maka dia tidak akan selamat. Tetapi kalau dia mampu menjaga lidahnya,
dia pasti selamat. Dan menjaga lidah ini bukan perkara yang mudah ya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, bahkan ada resiko di dalamnya. Kalau kita sudah mempertahankan kejujuran, ya, mempertahankan kebenaran, itu bukan pekerjaan yang tanpa resiko. Orang mengatakan katanya yang jujur pasti hancur. Orang yang jujur banyak dimusuhi. Orang yang jujur banyak dibuang, banyak disingkirkan. Karena biasanya kejujuran inilah yang bisa mengungkap kebobrokan akhlak dari seseorang. Jujur bisa mengungkap segala hal-hal yang tidak baik yang tersembunyi. Maka orang yang jujur biasanya banyak musuhnya. Tapi satu waktu akan membuktikan bahwa kejujuran akan membawa orang kepada keselamatan. Kedustaan, kebohongan justru akan menyeret orang kepada kebinasaan. Jadi lidah yang terjaga dengan baik bisa menjadi sebagai teman kita. Bisa melindungi kita, bisa menjaga kita. Sebaliknya ketika lidah sudah tidak terjaga, maka lidah akan menjadi musuh kita. Lidah akan menjerumuskan kita. Lidah akan menyengsarakan kita. Maka dari itu, mestilah kita pandai-pandai menjaga lidah ini. Jadikan lidah ini sebagai teman dalam menjaga kehormatan kita. Ya. Jangan sampai justru keburukan kita, aib kita, kita obral sendiri. Itu namanya kita mengobrol keburukan kepada orang lain. Lidah nggak berfungsi sebagai teman, nggak bisa menjaga kita. Jadi lidah ini bisa saja membawa kepada surga, tapi lidah juga bisa membawa kita kepada neraka. Tergantung kita bagaimana mengendalikan sang lidah ini. Yang kedua kata Umar bin Khattab, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara'i. Aku sudah melihat semua pakaian-pakaian dunia. Namun aku tidak mendapatkan sehelai pun pakaian itu yang lebih utama daripada sifat wara. Ini ucapan yang sangat dalam maknanya ya. Wara ini kan sifat kehati-hatian. Sifat yang selektif ya. Sifat yang terkontrol. Kita kalau nggak hati-hati ya, kecelakaan akan menunggu kita. Lidah kalau nggak kita jaga dengan hati-hati, lidahmu adalah harimaumu. Tangan kalau nggak hati-hati, dia akan bekerja hal-hal yang mendapatkan murka dari Allah. Mata kalau nggak hati-hati bisa melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga jika nggak hati-hati, maka dia akan gampang dimasuki oleh berita-berita hoax, berita-berita fitnah yang kemudian kita akan terhasut di dalamnya. Nah, Umar bin Khattab memandang bahwa waro ini sebuah pakaian. Orang kalau sudah melekat sifat waro'nya, sudah terpakai dalam kehidupannya sifat waro ini, hidupnya akan cantik. Dia akan hati-hati, akan pelan-pelan, tidak akan gerasa gerusu kata orang Jawa ya. Selalu hati-hati. Ucapannya selektif. Tindakannya betul-betul ditata dengan sedemikian rupa. Jangan sampai ada perilaku kita yang menyebabkan orang lain kecewa atau terluka. Jadi orang yang hati-hati ini orang yang dalam kehidupannya sangat cantik ya. Dia tidak akan dimudah diombang-ambing oleh hawa nafsunya. Dia tidak akan mudah dipermainkan oleh syahwatnya. Hidupnya teratur seperti mobil yang dilengkapi dengan rem yang bagus. Mobil biarpun bagus, harganya mahal, larinya cepat, tenaganya hebat, remnya tidak ada, ya bahaya. Ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam menjaga perilaku kita sehari-hari ini. Waro ini harus menjadi sebuah pakaian yang kita pakai sehingga kita terasa cantik kepribadiannya.
Bukan hanya cantik fisiknya, badannya, jasmaninya, tapi cantik pula perilakunya. Yang ketiga kata Umar bin Khattab, wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati. Aku telah melihat semua macam-macam harta, namun aku tidak mendapatkan harta yang paling utama satupun kecuali sifat qanaah, merasa cukup. Ini harta yang paling utama ya. Sumber dari kekayaan adalah sifat qanaah. Kenapa? Dari qanaah ini muncullah sifat syukur kepada Allah. Orang yang qanaah artinya dia orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan syukur merupakan kunci dari ketenangan hidup. Syukur merupakan kunci dia mendapatkan kekayaan hidup. Sebaliknya orang yang ingkar, nggak pandai bersyukur, selalu merasa kurang, dia selamanya akan menjadi orang yang miskin. Secara fisik mungkin dia orang kaya, rumahnya mewah, hartanya berlimpah, mobilnya pun mahal-mahal. Hidupnya glamor. Tetapi kalau dia merasa masih kurang, secara batin dia masih miskin. Sehingga betul bahwa kekayaan yang abadi, kekayaan yang sebenarnya itu dari qanaah. Merasa cukup yang Allah berikan kepada kita. Ini yang jarang kita punya. Orang kalau sudah, biarpun dia miskin, rumahnya sederhana, perabotan pun tidak ada yang mewah, hidupnya pas-pasan, dia dapat uang hari itu dia buat makan. Tetapi kalau dia merasa cukup, dia akan merasakan bahagia. Biarpun makan sederhana, tapi badannya sehat dan dia merasa terpenuhi kebutuhannya, dia menjadi orang yang paling kaya. Ini yang sulit ya. Menjadi orang yang kaya secara batin, walaupun secara zahir dia orang miskin. Jadi Umar bin Khattab ini menggambarkan bahwa qanaah adalah harta yang paling utama. Kekayaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang keempat, wa ra'aitu jami'al birri falam ara birran afdala minan nasihati. Aku telah melihat semua banyak kebajikan, namun aku tidak melihat kebajikan yang lebih utama daripada nasihat. Subhanallah ini. Umar bin Khattab menjadikan nasihat menjadi kebajikan yang paling utama. Kebajikan yang teratas ya. Kebajikan yang ranking 1 itu nasihat. Kenapa? Nasihat ini merupakan senjatanya seorang muslim tatkala dia melampaui batas ya. Orang bisa menjadi baik, orang bisa menjadi lebih budi pekertinya lebih luhur, perilakunya lebih terhormat kalau saling menasihati. Perlunya kita saling menasihati adalah saat kita berbuat salah yang kita tidak merasa. Kita berbuat negatif tapi kita nggak merasa, ini yang butuh kontrol dari orang lain. Butuh kontrol dari orang lain. Kita merasa bahwa ucapan kita biasa. Tapi mungkin menurut orang ucapan kita menunjukkan kesombongan. Ucapan kita menyakiti orang. Kita ngerasa baik-baik saja. Itulah perlunya kita kontrol dari orang berupa nasihat. Nah, sebagai orang yang bijak kita harus menerima apapun nasihat yang datang dari orang lain. Walaupun nasihat itu datangnya dari orang yang lebih muda umurnya dari kita. Jangan sampai kita merasa tua, senior, pendidikan pun tinggi, kita punya kehormatan, punya kedudukan di masyarakat, kemudian anak muda memberikan nasihat, dilewati saja. Lu sih tahu apa, anak kemarin sore, anak bau kencur. Bagaimana kalau kemudian dia mengatakan yang benar dan itu manfaat untuk kita? Kenapa nggak kita dengar? Umar bin Khattab itu walaupun dia orang yang paling dekat dengan baginda Rasul, imannya mantap, bahkan termasuk orang yang dijamin masuk surga, tapi Umar bin Khattab selalu mencari orang yang bisa memberikan nasihat.
Kalau ada orang yang memberikan masukan, kritikan, nasihat, Umar bin Khattab senang luar biasa. Bahkan orang yang memberikan kritikan itu diberikan hadiah. Dikritik dapat hadiah, ini luar biasa. Lah kalau kita di zaman sekarang yang kritik dilaporkan. Ya, yang kritik jebloskan ke penjara. Umar bin Khattab tidak, orang yang mengkritik dia, memberikan masukan ke dia, diberikan hadiah. Kenapa? Begitu agungnya menurut Umar bin Khattab nasihat dari orang lain. Ya. Jadi carilah kita orang yang bisa memberikan nasihat yang itu akan membawa kebaikan untuk kita. Yang kelima, wa ra'aitu jami'al ad'imati falam ara ta'aman alladzu minas sabri. Aku telah melihat semua makanan-makanan dunia, namun aku tidak menemukan makanan yang lebih lezat daripada kesabaran. Subhanallah. Kesabaran diibaratkan sebuah makanan. Subhanallah. Kenapa? Yang namanya makanan itu kan enak tidak enak, kalau kita sedang lapar kita makan. Ya. Orang yang sabar begitu. Terasa pahit atau terasa enak, sabar harus kita telan. Saat menghadapi ujian dari Allah, apapun resikonya, kita harus bisa menelan kesabaran. Jadikan dia sebagai makanan yang menyehatkan badan kita. Kesabaran menyehatkan rohani kita. Itu bedanya ya. Kalau makanan membuat tubuh kita sehat, tapi kesabaran membuat jiwa kita yang sehat. Sebab orang yang sabar, dia orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya ketika kita berpuasa Ramadan, kita dilatih menjadi orang yang sabar. Tidak mudah emosi, tidak mudah marah, bijak ketika menemukan berbagai macam permasalahan. Sabar. Orang yang sabar, orang yang punya kepribadian. Dia menjadikan sebagai apa yang datang dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang tatkala dia mendapatkan musibah, dia kembali kepada prinsip bahwa segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Ini yang sulit ya. Ini yang sulit. Dia menganggap bahwa yang dia miliki datangnya dari Allah. Maka saat yang dia miliki itu menghilang, maka dia serahkan kepada Allah. Wong Allah yang punya. Ruh yang ada dalam tubuh kita, Allah yang punya. Saat ruh ini diambil, ya kita harus kembalikan kepada Allah. Harta datangnya dari Allah. Kalau kemudian harta kita lenyap dalam kehidupan kita, yaitu kehendak Allah. Allah yang mengambil. Kalau kita larinya ke prinsip ini, insya Allah tidak ada kata frustasi, tidak ada kata stres dalam kehidupan kita. Yang membuat kita frustasi, stres, bahkan tidak mampu menahan ujian, karena kita terlalu cinta dengan apa yang kita miliki. Semakin besar rasa cinta kita dengan apa yang kita miliki, akan semakin menyakitkan saat yang kita miliki hilang dalam kehidupan kita. Itu kuncinya ya. Jadi saat kita terlalu besar cintanya kepada apa yang kita punya, maka ketika yang kita punya itu menghilang dalam kehidupan kita, sakitnya akan semakin terasa itu. Tapi kalau kita anggap bahwa semua yang kita miliki titipan dari Allah, maka ketika dia hilang, maka kita serahkan kepada Allah. Ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.